siang, sore, malam, tergantung waktu Anda menyaksikan tayangan ini. Dengan saya, Khalid Mustafa, dalam sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Pada modul-modul sebelumnya, sudah banyak membahas tentang matriks perbedaan antara Kepres 80 tahun 2003 dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010. Dan pada modul yang sebelum ini, Anda sudah mendengarkan berita gembira tentang penunjukan langsung, di mana kendaraan bermotor, mobil, dan lain sebagainya itu diperbolehkan dengan prosedur penunjukan langsung. Nah, khusus pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang metode evaluasi. Metode evaluasi yang kita kenal pada Kepres Nomor 80 tahun 2003 itu terdiri atas beberapa jenis yang dipisahkan untuk pengadaan barang, jasa pemborongan atau konstruksi, jasa lainnya maupun jasa konsultansi. Khusus untuk Perpres Nomor 54 ada beberapa perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan. Yang pertama, metode evaluasi sistem nilai dan biaya selama umur ekonomis. Kembali lagi, metode evaluasi sistem nilai dan biaya selama umur ekonomis. Di Kepres Nomor 80 tahun 2003, penggunaan metode evaluasi tergantung pertimbangan panitia. Jadi panitia mengatakan, saya ingin nilai, saya ingin ekonomis, saya ingin sistem gugur. Ya tergantung suka-suka panitia. Tidak ada yang mengatakan metode mana yang boleh, mana yang tidak. Di Perpres Nomor 54 tahun 2010 jelas ditegaskan bahwa metode evaluasi sistem nilai dan biaya selama umur ekonomis hanya untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, belum titik, tapi ada kelanjutannya, yang bersifat kompleks. Kembali lagi, hanya untuk pekerjaan barang, pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya yang bersifat kompleks. Apa kriteria bersifat kompleks? Berteknologi tinggi, membutuhkan keahlian khusus, dan atau bernilai di atas 100 miliar rupiah. Ingat, yang disebut dengan kompleks memiliki keahlian khusus, berteknologi tinggi, atau bernilai di atas 100 miliar rupiah. Apa contohnya? Pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir, atau pembangunan dam atau bendungan raksasa, itu boleh menggunakan sistem nilai. Artinya sekarang, kalau kita membangun bangunan setinggi 30 lantai, nilainya di bawah 100 miliar, itu belum termasuk sistem atau belum termasuk pekerjaan kompleks. Artinya wajib menggunakan sistem metode evaluasi sistem gugur. Ingat, mohon berhati-hati, tidak boleh lagi sembarangan menggunakan sistem nilai, karena sebagian besar pada intinya, pada prinsipnya pengadaan barang, jasa, dan lain sebagainya menggunakan sistem gugur. Yang kedua, metode evaluasi pengadaan jasa konsultansi. Dulu kita mengenal ada 5 jenis untuk metode evaluasi jasa konsultansi. Yang pertama, kualitas. Yang kedua, kualitas teknis dan biaya. Yang ketiga adalah evaluasi pagu anggaran. Yang keempat adalah evaluasi biaya terendah. Dan yang kelima adalah evaluasi penunjukan langsung. Di Perpres Nomor 54 tahun 2010, penunjukan langsung dihapuskan. Karena penunjukan langsung itu bukan metode evaluasi, melainkan metode pemilihan. Tidak mungkin kita menggabungkan antara pemilihan dan evaluasi. Kemudian, metode evaluasi berikutnya adalah penilaian kualifikasi. Penilaian kualifikasi. Di Kepres Nomor 80 tahun 2003, penilaian kualifikasi belum diatur secara jelas. Di Perpres Nomor 54 sudah ditegaskan bahwa untuk barang, konstruksi, jasa lainnya menggunakan sistem gugur. Jadi penilaian kualifikasi menggunakan sistem gugur. Yang boleh, satu-satunya yang boleh menggunakan sistem nilai hanyalah jasa konsultansi. Sekali lagi, pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya menggunakan metode evaluasi kualifikasi sistem gugur. Yang boleh untuk menggunakan sistem nilai untuk penilaian kualifikasi hanyalah untuk pekerjaan jasa konsultansi. Mohon berhati-hati dengan hal ini. Setelah kita membahas tentang masalah metode evaluasi, kemudian metode dokumen dan lain sebagainya, sekarang kita masuk kepada kontrak. Kontrak juga mengalami perubahan yang cukup signifikan antara Kepres 80 dengan Perpres Nomor 54. Yang pertama, kita mengenal yang disebut dengan kontrak tahun jamak, di mana kontrak tahun jamak menurut Kepres 80 tahun 2003 itu mengikat masa anggaran untuk masa lebih dari 1 tahun anggaran. Contohnya,
Anda lelang di bulan Oktober, kemudian pelaksanaannya sampai bulan Januari, walaupun hanya 4 bulan dan melewati tahun anggaran, itu disebut dengan kontrak tahun jamak. Di Perpres nomor 54 tahun 2010 itu lebih dipertegas lagi bahwa yang disebut dengan kontrak tahun jamak itu adalah satu, penyelesaiannya melebihi 12 bulan atau penyelesaiannya melampaui akhir tahun anggaran walaupun penyelesaiannya di bawah 12 bulan. Contoh seperti tadi, lelang di bulan Oktober, pelaksanaannya sampai bulan Januari atau Februari. Walaupun total keseluruhan kurang dari 12 bulan, tetap dianggap sebagai kontrak tahun jamak. Dan yang ketiga, merupakan belanja operasional, kementerian, lembaga, departemen, daerah atau instansi, atau pelayanan kepada masyarakat yang harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran. Jadi ingat, hal-hal yang bersifat berkelanjutan seperti sewa bandwidth, jasa cleaning service, atau hal-hal yang sifatnya berkelanjutan yang tidak boleh berhenti di awal tahun anggaran, itu dapat digunakan kontrak tahun jamak. Kemudian yang berikutnya, yang cukup menarik lagi adalah kontrak payung atau framework agreement. Di Kepres nomor 80 tahun 2003, pengertian kontrak payung ini belum ada. Tapi di Perpres 54 tahun 2010, ditegaskan bahwa yang disebut dengan kontrak payung itu bisa dilakukan maksimal 4 tahun untuk kebutuhan yang berulang, volumenya belum pasti, dan waktu pembayaran disesuaikan dengan kesepakatan yang tercantum di dalam kontrak. Ada contohnya, sewa bandwidth, cleaning service, dan lain sebagainya. Contoh kontrak payung yang saat ini sedang berlangsung, itu adalah kontrak payung untuk harian koran Tempo oleh LKPP. Yang melakukan lelang kontrak adalah LKPP dengan koran Tempo. Tapi yang menggunakan jasa harian koran Tempo adalah seluruh kementerian lembaga yang mengikat terhadap kontrak koran Tempo dengan LKPP. Itu contoh. Kemudian sewa bandwidth. Sewa bandwidth kita menyewa misalnya selama 2 tahun. Tapi pembayaran bulanan disesuaikan dengan berapa jumlah yang terkoneksi, berapa jumlah pemakaian. Kalau tidak dipakai, ya kenapa harus bayar? Itu bisa merugikan negara. Kemudian pembelian kertas, kita bisa kontrak kepada satu perusahaan kertas. Bayarannya nanti disesuaikan dengan berapa jumlah kertas setiap bulan yang diambil. Hal-hal demikian inilah yang akan mempermudah proses pengadaan barang dan jasa di Perpres nomor 54 tahun 2010. Berikutnya lagi kalau bicara masalah kontrak, dikenal yang disebut dengan kontrak pengadaan bersama. Di Kepres 80 tahun 2003 sebenarnya ada, tapi jarang diimplementasikan karena mungkin masih banyak yang takut terhadap implementasi kontrak pengadaan bersama. Saat ini dengan Perpres nomor 54 tahun 2010 diperbolehkan yang disebut dengan co-financing atau pembayaran bersama. Sebuah pengadaan atau sebuah kontrak dapat dibiayai dengan gabungan APBN antar 2 kementerian misalnya, atau 2 PA-KPA atau 2 PPK dengan 2 sumber anggaran yang berbeda tapi menggunakan kontrak bersama-sama, atau bahkan melakukan dengan APBN-APBD. Sebagian anggaran dibayar oleh APBN, sebagian anggaran dibayar oleh APBD. Itu boleh yang disebut dengan kontrak pengadaan bersama. Nanti pembayarannya, beban dan tanggung jawabnya diatur di dalam kontrak. Siapa yang membayar apa, pekerjaannya apa, pelaporannya apa, itu dimasukkan ke dalam kontrak. Kemudian untuk kontrak yang terakhir adalah kontrak pengadaan pekerjaan terintegrasi. Ini menarik juga. Yang Kepres 80 belum diatur, di Perpres 54 sudah diatur. Contoh konstruksi antara perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan bisa digabungkan dalam satu kontrak. Untuk materi berikutnya kita akan ikuti setelah modul ini dan silakan menunggu modul-modul selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.